Abdul Somad cuma jawab kabil tuh. Iya, mudah maka nikah. Kabil tuh ya. Ada payah. Jangan ngomong-ngomong yang lain lagi. Pendapat boleh lah, barulah dijawab aku terima nikah, Jano gitu ya. Tunai. Makanya kan Oh, dia, iya. kan dijawab lah, tapi susah lah kenapa kalau nanti mas kawinnya Rp337.000 dilakukan sen, aduh habis nafas. Nah bukan itu maksudnya. Jadi maksudnya tidak boleh diantarai oleh yang lain. Itu banyak sekali kita dapatkan dalam Al-Quran. Nah kata bahasa, umpamanya. Jadi makanya kita belajar Al-Quran jangan terjemahan saja, belajar tafsir kayak apa ini tafsir ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu kan artinya dituliskan. Dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Hei orang-orang yang beriman, dituliskan kepadamu berpuasa. Mana ada kata-kata wajib? Nggak ada. Ada furido alaikumusiyam, tidak ada. Kutiba itu dituliskan. Katabat, katabu, katabata, katabna, katabtuma, katabtum, katabtuma, katabtunna, katabna 14. Iya. Bahasa Inggris. Nah, katabah itu selamanya menulis. Tapi kenapa diartikan diwajibkan? Seluruh terjemahan di Indonesia mengatakan kutiba alaikumusiyam itu diwajibkan kepadamu berpuasa. Kenapa? Kenapa tidak dituliskan kepadamu? Nah, itulah perlunya belajar tata bahasa Al-Quran dan sastranya Al-Quran. Kutiba itu, kitab itu artinya ketetapan. Ditetapkan pada ketetapan itu mengandung arti wajib. Jadi benar juga diwajibkan dalam puasa, tapi itu terjemahan secara tidak langsung. Kalau terjemahan langsungnya dituliskan. Nah itu, koridor namanya itu. Nah, takwil bisa juga itu. Jadi di dalamnya mengandung arti diwajibkan, sehingga undang-undang yang ditetapkan disebut kitab undang-undang hukum pidana. Undang-undang kitab itu artinya ketentuan, kewajiban-kewajiban di dalamnya. Itu artinya kitab. Sama dengan kita sholat, kita apa? Mau kuta diwajibkan sholat. Ada kitabnya, kita mau kuta artinya tempat yang telah ditetapkan, waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi kitab itu tidak selamanya artinya buku, tidak selamanya artinya menulis. Kitab itu artinya ketentuan. Nah inilah kedalaman bahasa Al-Quranul Karim. Dari segi tata bahasanya, jeratan-jeratannya yang begitu indah, begitu hebat, sehingga tak memungkinkan dipalsukan Al-Quranul Karim. Dari segi tata bahasanya, dari sastranya yang luar biasa, Al-Quranul Karim mudah dihafal dan tidak mungkin dipalsukan. Nah, itu dia ya. Yang ketiga. Yang keempat, kehebatan Al-Quran, mujizat Al-Quran itu ditemukan. Nah, itu kata-kata hari ya. Hari. Yaum ya. Yaum. Hari 365 disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kata-kata hari dalam artian yaum, dalam artian yaum ini hari-hari ada 365 hari. Tapi dalam artian ayyam jamak, itu kenapa 30 kata di dalam Al-Quran. Sesuai dengan satu bulan itu 30 hari. Nah, ini sesuai dengan satu tahun 365 hari. Sudah diteliti khusus itu Muhammad Khalaq Keseimbangan kata. Keseimbangan kata juga umpamanya antara dunia dan akhirat. Kata-kata dunia 115 kali. Kata-kata akhirat juga 115 kali. Nah, keseimbangan kata sama-sama 115. Ini yang meneliti bukan orang Islam loh. Orientalis yang menelitinya. Ternyata dia kagum dan gara-gara inilah dia masuk Islam. Keseimbangan luar biasa. Iya kan? Kemudian kata-kata maaf ya dan ancaman. Nah, surga dan neraka juga banyak. Kita lihat nanti di internet. Kemudian ancaman. Ancaman dan ampunan. Ampunan. Ancaman di dalam Al-Quranul Karim ini terdapat 315. Sedangkan di sini 2 kali 315. Lebih banyak ampunan. Iya, lebih banyak ampunan 2 kali.
Jadi satu kali kita bersalah, ampunan Allah ada 2 kali untuk kita. Jadi yang tidak salah orang itu berdosa, yang salah itu apabila dia berdosa tidak minta ampun. Nah, ini dari segi hari-hari. Ya, ungkapannya banyak sekali. Kalau tidak salah itu ada 8 lembar yang ditulis oleh Quraisy Shihab. Dalam bukunya, apa judul bukunya? Masih punya. Membumikan Al-Quran. Betul, membumikan Al-Quran. Beliau itu kan jual buku yang udah hafal beliau. Ya. Masih ada bukunya lagi? Dikasihnya mau beli paling kan? Iya. Lama jadi kasih beli dong. Iya dong. Jelas sudah beli. Itu bahasa sastra yang saya pakai itu. Pak Ji. Itu bahasa sastra. Iya. Artinya dikasih, Iya. tapi maksudnya Beli. Sama dengan masak nasi, kata kiasan. Masak nasi, apa pula nasi dimasak lagi? Masak bareng. Masak nasi, kata kiasan. Itu namanya bahasa balaghah, bahasa sastra. Oke, terakhir. Bapak Ibu terhormat. Nah, ini agak panjang sedikit. Ini apa? Sains dan teknologi di dalam Al-Quran Al-Karim. Wah, ini dia. Sains dan teknologi. Baca buku Maryam Jamila. Teknologi. Wah, informasi sains dan teknologi dalam Al-Quran sungguh luar biasa. Gara-gara inilah banyak insinyur-insinyur di Amerika, di Rusia, di Jerman masuk Islam. Kenapa? Informasi sainsnya yang sangat luar biasa. Umpamanya di Amerika kejadian ada 2 orang dokter. Satu dokter dari Mesir, dokter Muslim. Satu lagi dokter Katolik, ditambah dengan dokter-dokter yang ateis lainnya. Nah, setelah orang tadi seluruhnya mengambil bayi-bayi di rumah sakit, tinggallah seorang bayi yang ibunya ada 2 orang. Nah, anaknya ini anak dari ibu yang mana yang 2 orang ini? Tidak tahu. Karena saking sibuknya, kesalahan administrasi, anak yang tinggal ini adalah anak laki-laki. Tapi miliknya ibu yang satu ini atau yang ini, kekeliruan terjadi pertukaran oleh nurse atau perawat, ya, tidak tahu. Nah, bertanyalah dokter-dokter Katolik dengan dokter yang ateis. Kamu kan dokter Islam yang dari Mesir, ya. Sekarang saya bertanya, ini anak laki-laki ini anak ibu yang itu atau ibu yang ini? Kami tidak tahu, tidak bisa dia. Yang mana ini? Nah, waktu itu belum ada tes darah di DNA belum, ya, belum ada DNA, tes DNA belum ada. Nah, yang mana ini? Jadi yang dokter apa tadi? Mesir. Dokter Mesir mengatakan, periksalah anak ini, periksa ibunya. Kalau dia melahirkan anak laki-laki, jumlah susunya, volume susunya 2 kali lebih banyak daripada dia melahirkan anak perempuan. Air susunya, iya. Bukan susunya, air susunya. Susunya semuanya itu juga. Air susunya, Masya Allah. Pak, tahu maksud apa ini? Ya, awak tadi bilang susu, air susu. Keselea. Ini. Baik, benar, Pak. Nah, ternyata benar. Ditanyakanlah kepada dokter yang Muslim dari Mesir. Tanya, kok kamu bisa menebak bahwa anak laki-laki itu punya ibu itu? Iya, karena saya belajar dari hukum waris dalam Islam bahwa anak laki-laki dapat bahagian 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Jadi kalau dia melahirkan anak laki-laki, jumlah air susunya pun, asinya pun 2 kali lebih banyak daripada melahirkan anak perempuan. Diteliti secara ilmiah ternyata benar. Diteliti pula setelah itu secara apa tadi itu? DNA. DNA ternyata benar. Nah, terbuktilah kebenaran Al-Quranul Karim secara sains. Air susunya diteliti juga, tidak ada yang dapat mengalahkan DNA-nya. Ya, yang dibandingkan dengan yang lain. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu hormat, ternyata secara sains Al-Quran Karim itu tidak terbantahkan. Nah, terakhir ya, tentang teknologi ya. Ada 2 penelitian. Satu Emmanuel Kant di Jerman, satu lagi Laplace, tulisannya Laplace di Prancis. Nah, dia mengadakan penelitian bahwa seluruh benda-benda yang ada ini dimasukkan ke dalam laboratorium, ujung-ujungnya dia menjadi apa? Dari situ asalnya. Kabut. Dari manakah asal usulnya alam semesta ini? Nah, jadi
yang di Jerman tidak kenal ini, Immanuel Kant tidak kenal dengan Laplace. Nah, setelah diteliti hasilnya sama. Apa katanya? Alam ini setelah diperas habis berkali-kali, dia akan menjadi kabut. Kalau begitu, asal usul alam semesta ini berasal dari kabut. Terkenalah dengan teori nebula. Kabut itu dalam bahasa Latinnya nebula, teori nebula. Nah, kabut. nebula atau kabut bahasa kitanya ad-dukhan dalam bahasa Arab. Sehingga dalam Al-Quran ada surat yang ke-43 namanya surat ad-dukhan. Firman Allah dalam Al-Quran surat 41 ayat 11, summa stawa ila samai wa hiya dukhan. Allah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi waktu dulunya paling awal merupakan dukhan, merupakan asap. Nah, jadi apa diminta umat terbukti di laboratorium. Akhirnya semakin berduyun-duyunlah orang itu masuk Islam. Berduyun-duyun itu dalam bahasa Arab disebut dengan afwaja. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong, berduyun-duyun masuk Islam. Berbondong-bondong itu bahasa Jawa ya. Bahasa Melayunya berduyun-duyun. Iya, berduyun-duyun masuk Islam. Nah, masih banyak lagi pembuktian-pembuktian sains ini Bapak Ibu yang terhormat, termasuk tentang penyembelihan hewan yang pakai bismillah dengan yang tidak bismillah, diteliti dagingnya berbeda. Jadi disebutkan binatang yang tidak disembelihkan atas nama Allah itu kan haram dimakan, diteliti memang jauh berbeda baik segi zatnya, kemudian cacing pita yang di dalamnya berbeda. Terakhir barulah kita masuk kepada ayat yang dituliskan itu tadi, surat 41 yang ada di buku 41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan pada diri kamu sendiri sampai kamu menyaksikan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukupkah semuanya itu menjadi saksi akan keberadaannya Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Surat 41 ayat 53. Surat 41 ini namanya surat Fussilat. Bagaimana menebaknya surat 41 ini? Dinyanyikan. Mari dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah an-Baqarah Ali Imran An-Nisa'ul Ma'idah Al-An'amul A'raf Al-Anfal At-Taubah Yunus Hud Yusuf Ar-Ra'du Ibrahim Al-Hijrun Nahlul Isra Al-Kahfu Maryam Toha. Toha itu 20 bro. Dia 41 ya, masih jauh ya. Nah, yang penting 114 surat itu ada dalam kepala kita, sehingga disebut nomornya langsung terbayang suratnya. Itu khusus untuk mubalik ya, perlu kita dalami. Nah, ayat ini dipakai Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa. Apa di ruang angkasa itu? Segenap penjuru. Nah, itu dia. Ternyata ada lapisan-lapisan udara. Ada 7 lapisan. Ada atmosfernya, ada troposfernya. Nah, banyak lagi lapisan-lapisan telah diteliti. Benar, Al-Quran mengatakan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di ruang angkasa. Dalam dirimu sendiri juga banyak tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Umpamanya terjadi seperti di Australia, ada seorang anak SD asal Indonesia yang didoktrin oleh seorang profesor ateis, katanya otak kamu itu tidak berharga. Kenapa? Tidak bisa berpikir, dan Tuhan itu tidak ada kalau kamu pikirkan. Kalau kamu pikirkan Tuhan itu tidak ada. Nah, kenapa? Karena tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Lalu anak Indonesia dari kedutaan Indonesia di Australia, excuse me sir, saya permisi, kenapa? Apakah profesor pernah meraba otak profesor? Enggak pernah. Pernah melihat? Enggak pernah. Nah, berarti profesor enggak punya otak katanya. Lalu orang ketawa semuanya karena dia logika anak SD enggak bisa dibaca. Dia termakan oleh logikanya sendiri. Nah, lebih jauh dari itu yang tak bisa dibuktikan oleh profesor tadi, pemikiran profesor itu seperti apa? Ada orang yang bisa menerawang pemikiran, bisa digambar, bisa pemikiran diraba,
Tidak bisa. Nah, sedangkan pemikiran, akal saja tidak bisa diraba, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada atau tidak? Terasa apa tidak? Nah, begitu. Jadi teman-teman, rupanya banyak sekali hal-hal yang dalam bidang sains ini orang-orang yang ateis, nah ternyata terbantah oleh sainsnya Al-Quran Karim. Ini yang disebut Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di dalam diri kamu sendiri. Cukuplah itu semuanya menjadi saksi. Terakhir surat 3 ayat 160. Ini Pak Haji Sabrudin ini. Surat 3 ayat 190 sampai 192. Apa dia bunyinya? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladziina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka wa qina 'adzabannar. Luar biasa. Nabi Muhammad 3 hari 3 malam menerima ayat ini, nangis 3 hari 3 malam. Kenapa? Pada penciptaan langit dan bumi sini bergantinya malam dan siang. Kalaulah tidak berganti-gantian malam dan siang, bumi ini kan bulat. Bulat. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Matahari miring di sini. Sini matahari. Nah, miring, tidak pas di tengah. Ini khatulistiwa. Kalau dia tidak berputar ke sini, maka bumi ini dalam waktu 100 hari dia akan menggelegak jadi air panas. 100 hari berikutnya tidak ada lagi kehidupan, semuanya menjadi api. Dan 100 yang berikutnya akan hanguslah semua, tidak ada kehidupan. Begitulah kalau tidak diputar oleh Allah bumi ini. Jadi disebut dengan waqtilafil laili wan nahar, saling berganti antara malam dan siang. Apakah yang dikatakan malam? Bagian dari bumi yang membelakang kepada matahari disebut dengan malam. Apa dikatakan siang? Bahagian dari dari bumi yang menghadap ke matahari. Jadi kita jam berapa sekarang ini? Jam 14. Jam 14 ya, jam 2 kurang. Di Indonesia. Yang di bawah kaki kita sekarang adalah Amerika. Jadi kalau kita jam 1 malam sekarang. Pas malam. Jadi kalau kita punya bor sedalam 41.000 km ke bawah, itu akan kena kakinya orang Amerika. Kenapa? Di sini. Kita di sini nih. Bor terus sana akan sampai. Nah, begitulah rupanya bulatan bumi ini digadakan oleh Allah, dia berputar. Segala sesuatu yang berputar itu bulat. Kalau dia kurang bulat, akibat perputaran ini lama-lama dia akan menjadi bulat juga. Kenapa? Bagian-bagian yang bergeser itu dia akan hilang sendiri. Misalnya matahari. Matahari. Ini matahari ya. Matahari ini ada bagian yang benjol-benjol dulu. Yang benjol. Ketika datangnya komet Nemesis, bergumul dia kemari, bagian yang benjol-benjol ini terlepas. Terlepas dia. Sehingga dia jadi rata sekarang. Terlepas. Yang terlepas pertama namanya Merkurius. Terlepas kedua Merkurius Venus. Mars. Merkurius Venus bumi lantas lapisan ketiga. Nah, walaupun dia sudah terlepas dari matahari, namun dia tetap mengelilingi matahari seperti orang tawaf mengelilingi Ka'bah dari kanan ke kiri, seolah-olah dia bertasbih labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata la syarika lak, dari kanan ke kiri, artinya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi jangan sampai kita tidak bertasbih. Bumi saja mengelilingi matahari sebagai Ka'bahnya, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lintasan terakhir namanya Pluto juga mengelilingi matahari. Jadi kepada yang terhormat, kaitannya dengan ayat itu tadi bahwa secara sains telah terbukti ini matahari, ini bumi. Bahagian matahari terlepas menjadi bumi. Dulu menyatu antara bumi dan matahari, terbukti secara sains. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanat fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Tidakkah kamu melihat bahwa dulu matahari dengan bumi menyatu, lalu Allah pisahkan antara matahari dan bumi, tetapi di bumi Allah berikan air
air. Karena ada air itulah terjadinya kehidupan di muka bumi ini. 21:30. Nah, itu surat 21 Al-Anbiya. Surat 21 ayat 30. Artinya, tidakkah pernah orang-orang kafir mengadakan penelitian? Nah, kita ini kadang-kadang awal biaro itu karena mentang-mentang artinya melihat aja terima. Padahal itu penelitian. Ya. Nah, sama dengan ikra. Ikra kita artikan bacalah. Padahal membaca adalah bahasa Arabnya tilawah. Ikra itu lebih kepada memperhatikan, meneliti secara dalam. Tidakkah kamu memperhatikan? Ikra, bacalah. Artinya telitilah. Sehingga penelitian itu, riset itu dalam bahasa Arab disebut dengan istiqra. Jadi apakah Anda sudah mengadakan istiqra, S2, S3? Hasil penelitian itu, nah kesimpulannya, yang kegiatan meneliti itu namanya istiqra. Nah, Bapak Ibu Rahman, kembali kita pada ayat Al-Quran Karim. Allah jadikan di bumi ini banyaknya air. Berapa banyaknya? 78% air di muka bumi. Jadi yang tidak air ada berapa? Air ya, jadi lautan. Daratan tinggal lagi 22% saja. Jadi karena ada air itu jadi kehidupan. Termasuklah di sekeliling IKMI di banyak air sekarang ya. Ada kodok di sana, ada anak ikan segala macam. Kehidupan akan di sana. Terakhir saya tutup Bapak Ibu terima dengan ayat ini tadi menyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Itu berguna semuanya ayat-ayat ini li ulil albab, untuk orang-orang yang berpikir. Albab itu berasal dari kata lubbun. Albab itu jamaknya, lubbun adalah mufradnya. Apa artinya lubbun? Inti. Bagi manusia yang punya intisari dalam tubuhnya. Apa intinya? Otaknya. Jadi artinya berpikir. Jadi ayat-ayat ini diturunkan Allah ada dua. Ada ayat yang tersebar di dalam semestanya, ayat Allah juga. Ada ayat yang tersurat. Inilah dia Al-Quranul Karim. Jadi dalam rangka nuzulul Quran, mari kita memperbanyak dua hal, yakni kita banyak membaca alam yang ada di sekitar kita. Apakah masih ada berjudi, ada bukti bijak di sekitar kita? Perhatikan. Kemudian ayat-ayat Al-Quranul Karim yang selama ini hanya kita hafal, mungkin terjemahannya kita belum tahu, tafsirnya belum kita tahu. Mari kita perdalami tafsirnya itu. Jadi tidak masanya lagi kalau para mubalik ini 2 kali hafal Quran. Saya tidak kagum orang itu. Tapi 2 kali, 1 kali dia mengulang Al-Quran, khatam tafsirnya. Nah itu baru kita kagum. Kita tidak masanya lagi baca murattal itu, nanti baca surah Al-Waqiah itu. Ya boleh kita dasar. Kalau sudah mubalik ini pemahamannya yang lebih dalam. Demikian apa yang kita hormat. Mungkin intisarinya Pak Haji, silakan tutup. Ya. Itu dari tiket. Saya mau nambahkan boleh? Boleh. Spesial dari segi hukum bagaimana? Oh iya dari segi hukum itu kan saya sebut tadi ada 10. Di sini baru 5. Kalau hukum itu nanti panjang keterangannya ya. Yang betul yang ke-6 itu hukum itu. Dari segi hukumnya betapa unggulnya hukum Al-Quran. Bahwa agama 10 menit. Jadi disimpulkan. Tolong disimpulkan yang saya sampaikan ini. Kalau mau dalam yang 5 lagi, buka YouTube saya, ya. Buka Facebook saya, di sana ada. Bahkan saya sampaikan kemarin itu 20 sampai detailnya. Mudah-mudahan kita bisa dapat. Ada lagi yang lain? Mau nambah? Silakan Pak. Kalau sebenarnya kami ingin penjelasan yang keempat tadi itu, mohon diulang kembali, masih ada kelupaan. Ini yang keempat ini keseimbangan kata. Keseimbangan kata di dalam Al-Quran itu mujizat itu. Keseimbangan kata dunia dengan akhirat sama-sama 115, ya kan? Kemudian kata dunia dan akhirat, kata tobat, ancaman sedikit, ampunan lebih banyak lagi, 8 lembar. Tapi kita tak bisa sampaikan semua. Ambil intisarinya. Yang penting kita bisa menggambarkan kepada masyarakat betapa indahnya, betapa agungnya Al-Quran Karim. Demikian Bapak Ibu hormat, kita tutup. Ilahuna kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu luar biasa guru kita telah menyampaikan
kajian untuk malam ini tentang kebenaran daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh guru kita yang mulia Buya Dr. Haji Rakib Jamali MA. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur, dan berkah hidupnya dunia dan akhirat. Yang terakhir seperti biasa ini sudah malam ke-18 ya, apalagi udah lewat nuzul Quran. Semoga kalau ini yang datang ini ada sekitar 120 orang, minimal 100 lembar Buya info yang ada di dalam kotak kita. Silakan kepada para ustaz ustazah yang mau berinfak untuk para guru-guru kita yang sudah tidak bisa untuk berdakwah lagi di medan dakwah. Kemudian kami sampaikan juga bahwa kepada para ustaz dan ustazah